Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Home Sweet Home. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, pastinya kita menginginkan rumah yang bahagia, bukan? Kita menginginkan keluarga yang harmonis, atau biasa disebut dengan home sweet home. Zaman yang saat ini, tidaklah sepenuhnya keluarga memiliki keluarga yang harmonis. Bahkan terjadi banyak sekali percekcokan, pertengkaran, pertikaian yang ada. Sehingga suasana rumah yang harmonis sulit untuk ditemui di masing-masing keluarga. Mengapa hal ini dapat terjadi? Maka dari itu, ada dua alasan mengapa suasana dalam rumah tidak mencapai suasana yang home sweet home. Yang pertama adalah Tuhan bukanlah pendiri atau penegak rumah tangga yang terdapat dalam ayat yang pertama. Suatu fondasi yang kuat pastinya sulit untuk dirubuhkan. Namun, hal inilah yang menjadi poin kita, di mana ketika kita membangun sebuah rumah tangga, jadikanlah Tuhan sebagai pendiri atau penegak dalam rumah tangga itu sendiri. Jadikan Tuhan sebagai fondasi, sehingga sulit untuk dihancurkan, sehingga sulit untuk dirubuhkan. Bahkan, dengan Tuhan dijadikan sebagai fondasi dalam rumah tangga, menjadi penguat dalam rumah tangga, hal ini akan membentuk suasana rumah yang home sweet home. Cara yang kedua, alasan yang kedua, mengapa suasana rumah tidak mencapai home sweet home, yaitu kurangnya mengandalkan, bahkan lebih mementingkan diri sendiri. Dalam ayat yang kedua, suatu keluarga yang harmonis penting adanya saling memahami dan saling mengerti. Namun apabila memfokuskan segala sesuatu pada diri sendiri, hal ini bisa memicu ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Maka dari itu, pemazmur ingin menjelaskan bahwa suasana yang ingin mencapai home sweet home ini
haruslah menjadikan Tuhan sebagai fondasi bagi rumah, yang artinya dalam segala keadaan, dalam segala tindakan, atau dalam segala perbuatan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan untuk mencapai suatu keputusan, haruslah berbalik pada ketetapan dan meminta agar Tuhan mendengar dan menjawab segala yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari doakan. Atau bisa kita kenal dengan dekatkan diri dengan Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kedua, dijelaskan pada ayat yang terakhirnya, dinyatakan bahwa sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidur saja mendapatkan suatu kedamaian, mendapatkan suatu ketenangan. Inilah yang diinginkan oleh setiap keluarga. Suatu bentuk kedamaian, keharmonisan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila kita ingin memiliki suasana hidup, suasana keluarga yang begitu harmonis, hendaklah kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahkan, kita harus terus mengandalkan Tuhan, merendahkan ego kita, bahkan menjalin kebersamaan dengan segala perbedaan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini, kiranya jadi rema dalam kehidupan kita. Dalam keluarga pastinya banyak perbedaan. Dalam keluarga pastinya banyak permasalahan. Namun, bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu akan menjadi kunci bagaimana suasana keluarga yang akan tercipta. Kita berdoa. Bapa Surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami diajarkan Tuhan, bagaimana pemazmur mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami, bahkan mengubah segala sesuatu Tuhan. Dari yang rusak menjadi pulih, bahkan Tuhan memulihkan dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, saling mengerti, memahami. Bahkan kami terus mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.